omset per harinya berapa sih Pak? Kalau untuk saat ini omset kita tuh per hari kisaran antara 2 sampai 3 juta itu untuk yang istilahnya weekday ya. Per hari. Iya, per Itu hari kalau weekday. istilahnya weekday. Kalau Weekend lebih istilahnya lagi nih kayaknya. weekend ya Kira-kira di angka berapa Pak kalau weekend rata-rata? 4 sampai 5 gitu. 4 sampai 5. Iya. Wah, saya pengen buka buka jadi tukang seblak juga nih. Iya. Masih Bapak merintis usaha di bidang seblak? Kalau kita untuk di bidang kuliner seblak prasmanan ini bisa dibilang itu masih pendatang baru ya, masih berapa bulan gitu. Cuman kalau istilahnya untuk kuliner yang sebelumnya mungkin istilahnya kita udah mencoba istilahnya kayak kuliner mungkin istilahnya ayam penyet, ayam Pernah jualan ayam pernah penyet juga ya Pak? Iya. Cuman istilahnya kita beralih ke mencoba istilahnya peruntungan di seblak prasmanan. Kenapa nih Pak milih ke kuliner seblak? Karena lagi viral kah atau gimana? Ya mungkin salah satunya itu ya. Yang kedua kemungkinan itu kalau bisa dibilang itu istilahnya seblak prasmanan itu untuk cara pengolahan. Istilahnya itu lebih simpel. Yeah. Dan untuk istilahnya bahan-bahan itu mudah didapat. Ya mungkin untuk sobat cuan yang istilahnya sudah berjalan atau mau menjalankan usaha seblak prasmanan ini ya cuma satu sih kuncinya, tekad sama kita jaga kualitas dan pelayanan. Itu aja sih menurut saya, karena dengan istilahnya itu yang kita pegang, customer ya mungkin bakalan loyal sama istilahnya dengan kita gitu. Karena customer itu yang rata-rata itu dicari pelayanan sama kualitas masakan. Kualitas ya, iya. betul sekali. Karena kalau buat di sana. Sobat cuan semuanya, kembali lagi di PDKT Podcast Daging Kimbo Trending yang selalu punya cerita seru dan menarik buat sobat cuan semuanya. Kali ini saya berada di kawasan Kosambi, Jakarta Barat. Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu owner pedagang seblak. Mari kita ikutin ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Apa kabar? Baik. Boleh kita perkenalkan diri dulu ya Pak? Iya. Perkenalkan, nama saya Rudianto selaku pelaku usaha di bidang kuliner seblak prasmanan. Ya. Yang berada di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tepatnya di dekat kampus Institut Teknologi PLN Jakarta Barat. Oke. Pak, boleh tanya nggak nih? Iya. Sudah berapa lama sih Bapak merintis usaha di bidang seblak? Kalau kita untuk di bidang kuliner seblak prasmanan ini bisa dibilang itu masih pendatang baru ya, masih berapa bulan gitu. Cuman kalau istilahnya untuk kuliner yang sebelumnya mungkin istilahnya kita udah mencoba istilahnya kayak kuliner mungkin istilahnya ayam penyet, Pernah jualan ayam penyet juga ya Pak? Iya. Cuman istilahnya kita beralih ke mencoba istilahnya peruntungan di seblak prasmanan. Kenapa nih Pak milih ke kuliner seblak? Karena lagi viral kah atau gimana? Ya mungkin salah satunya itu ya. Yang kedua kemungkinan itu kalau bisa dibilang itu istilahnya seblak prasmanan itu untuk cara pengolahan. Istilahnya itu lebih simpel. Yeah. Dan untuk istilahnya bahan-bahan itu mudah didapat. Untuk cara pengolahan masakan itu kan ibaratnya kan nggak, kalau istilahnya kayak yang lain-lain itu kita masak baru kita jual. Kalau di seblak ini kan gitu ada orderan baru kita masak. Jadi istilahnya untuk barang sisa itu sedikit gitu. Maksudnya istilahnya barang yang terbuang sisa itu kemungkinan itu kecil gitu. Iya, makanya, karena sesuai dengan orderan iya, ya. Jadi bahannya tuh awet.
seberapa prospek sih menurut Bapak bisnis ini untuk kedepannya? Kalau untuk bisnis seblak prasmanan sih menurut saya itu kayaknya bakalan panjang ya, karena dilihat dari segi pangsa pasarnya itu luas, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, Iya. ya maupun selain orang tua gitu. Karena kan di sebelah itu ibaratnya customer itu bisa memilih Iya. dari topping, dari tingkat kepedasan atau Betul. selain rasanya itu bisa dipilih. Jadi selain kan pangsa pasarnya itu luas gitu. Jadi saya konsumen itu dimanjakan dengan pilihan mereka sendiri. Jadi istilahnya kemungkinan itu istilahnya bakalan panjang untuk istilah bisnis di bidang seblak prasmanan ini. Nah, kalau customernya sendiri nih di King Seblak ini biasanya berasal dari mana aja, Pak? Kalau untuk customer kita sih untuk saat ini masih sekitaran pelajar, mahasiswi ataupun masyarakat sekitaran sini. Iya. Jadi saya kan mungkin yang untuk daerah-daerah luar itu mungkin belum mengenal kita, karena kan ibaratnya kan kita masih pendatang baru gitu ya. Oke. Untuk saat ini sih masih masyarakat sekitaran sini. Berarti belum ada layanan online untuk saat ini? Untuk saat ini kita belum ada layanan online karena ibarat kata kita masih fokus di offline gitu Offline kan. dulu ya. Dan karena pernah itu kejadian Ya. customer kita itu dia menghubungi kita lewat WhatsApp, pesen seblak kita untuk dikirim ke alamat dia gitu kan. Jadi kita turuti istilahnya dengan topping yang mereka inginkan, Iya. kita buat, kita order istilahnya untuk deliver ojolnya. Dan deliver ojol itu mungkin datangnya agak lama, dan untuk proses pengantaran pun misalnya lama. Jadi Iya. seblak itu udah dingin dan kalau bisa bilang itu udah ngembang. Jadi kualitasnya kan udah menurun gitu. Jadi istilahnya customer itu merasa kayaknya kok rasanya kok kayak gini ya gitu. Jadi istilahnya makanya untuk saat ini kami masih fokus di offline Offline dulu, dulu ya. Nanti istilahnya mungkin ke depan ada juga online-nya, mungkin istilahnya kita pikirkan gimana supaya kualitas rasa itu istilahnya sampai ke customer tuh nggak berubah gitu. Kuahnya biasanya sudah Iya, terserap udah itu ya terserap Pak, karena kan- ketoppingan ya. iya, karena Apalagi pakai mie. Pakai mie, Iya. jamur enoki, kerupuk itu kan sebenarnya semua menyerap kuah. Jadi Iya, istilahnya betul. dari sini tuh udah berkuah sampai di customer itu udah ngembang. Istilahnya kuah itu udah habis. Kualitasnya jadi menurun iya, ya. jadi rasa itu istilahnya kurang gitu. Makanya kita ya prinsip kita kan untuk menjaga kualitas. Oke, nah rata-rata omset per harinya berapa sih Pak? Kalau untuk saat ini omset kita tuh per hari kisaran antara 2 sampai 3 juta itu untuk yang istilahnya weekday ya. Per hari? Iya, per Itu hari kalau weekday. istilahnya weekday. Kalau Weekend istilahnya lebih lagi nih kayaknya. Weekend ya Kira-kira di angka berapa Pak kalau weekend rata-rata? 4 sampai 5 gitu. 4 sampai 5. Iya. Wah, saya pengen buka buka jadi tukang seblak juga nih. Iya. Oke. Nah, boleh tahu nggak Pak, berapa sih total karyawan saat ini dan udah berapa cabang Bapak punya? Untuk saat ini kita karyawan masih 7. Ya. Cuman untuk cabang Lumayan, rencana ya. memang kita untuk nanti habis lebaran baru kita mau buka cabang lagi, karena menurut kami tuh bisnis seblak itu kayaknya menjanjikan gitu. Makanya kita berani untuk membuka cabang lagi gitu. Karena kan ya semua itu kan ditengok dari peluang gitu. Makanya Iya. kita mau mencoba dengan istilah buka yang baru. Oke. Nah, gimana sih Pak pertama kali nih Bapak kan pakai produk Kimbo dan Vigonya ya. Iya. Pertama kali Bapak mengenal produk Kimbo dan Vigo itu dari mana nih? Atau SPG yang menawarkan gitu pas datang ke toko frozen, atau apa owner tokonya sendiri menawarkan, atau Bapak memang memilih sendiri untuk produk Kimbonya? Untuk pertama kali kita memakai produk Kimbo itu kita istilahnya ya mungkin secara kebetulan ya kita Iya. memakai produk Kimbo, dan di customer itu istilahnya cocok gitu, istilahnya lumayan laku juga gitu kan. Lumayan Jadi laku. ya mungkin untuk dari namanya kita pedagang ya, Iya. harga lebih murah, Harga lebih dan murah. rasa pun sebenarnya kata nggak kalah dengan yang mahal. Jadi makanya kita kenapa memilih Vigo sama Kimbo gitu. Jadi istilahnya kan karena di customer pun istilahnya cocok, ya udah kita Lanjut pakai lagi Iya. ya. Nah, biasanya untuk toppingan-toppingan ini Bapak pakai produknya dari Kimbo apa ya? Di antara isi? Kalau Kimbo kita pakainya itu bakso mercon, bakso ayam, Oke. sosis bakar, Sosis bakar. sosis ayam kulit, Mm-mm. sosis koktel yang mini, Iya. itu yang kita pakai. Yang paling laris juga biasa Yang diminati paling diminati customer itu ya. customer itu rata-rata bakso sama persosisan. Oke. Nah, apa menurut Bapak sendiri nih
untuk menjaga kualitas seblaknya Bapak ya, agar supaya customer tetap loyal belanja di Bapak gitu. Apa sih yang punya tips-tips apa nih? Iya. Punya strategi Strategi. apa nih? Karena kan pedagang seblak dempetan nih Pak, Iya, saya lihat iya. rapat banget gitu Iya. kan ya. Ya mungkin ibarat kata ya mungkin kalau istilahnya kita strategi bisnis sih kita sih nggak ada, cuman ibarat kata memang persaingan itu istilahnya pasti ada, namanya kita Betul. istilahnya jual makanan kan. Iya. Dan selain kalau strategi makanan strategi kita untuk jualan itu ya kita cuma mengandalkan kualitas sama pelayanan aja. Karena dengan kualitas yang kita selalu jaga, dengan kita memakai produk-produk yang premium gitu Iya. kan. Dan kita istilahnya memakai, kalau istilahnya di sebelah itu kan mungkin cabai ada yang memakai itu istilahnya untuk pedagang-pedagang nakal tuh yang Iya. dia untuk meraup keuntungan lebih besar itu memakai cabai yang bubuk. Oke. Dan kebanyakan itu istilahnya di perut customer itu kadang-kadang ada yang tidak bisa menerima gitu. Makanya kita menjaga walaupun untuk saat ini harga cabai itu melambung ya kita tetap pertahanan kualitas kita. Dulu ya. Iya, karena kalau istilahnya kita menjaga kualitas otomatis customer pasti bakal Tidak akan selalu. kemana-mana ya Iya. Pak ya. Nah, Iya. saya mau tanya lagi nih Pak, untuk rencana ke depannya nih di Ya. bisnis seblak ini, apakah Bapak akan menambah menu baru atau apa nih kira-kira? Untuk saat ini kita masih fokus di seblak gitu kan, karena untuk customer kita itu kebanyakan ya Iya. itu belum pada mengenal apa itu seblak dan rasanya seblak, dan Oh gitu. di customer kita itu Iya, iya. banyak yang mencoba seblak. Mm-mm. Jadi istilahnya kan sering lewat nih penasaran apa sih kok istilahnya kok rame-rame gitu kan, coba masuk, mas jual apa? Seblak Bu. Berapa nih? Oh kalau di seblak itu kan kita kan sistemnya prasmanan, jadi masyarakat atau customer itu bisa memilih topping sesuai dengan yang mereka inginkan dan dengan budget yang sesuai dengan mereka punya juga gitu kan. Jadi begitu mereka mencoba gitu kok rasanya enak gitu kan. Jadi saya mungkin karena kalau dibilang itu seblak itu kan mempunyai ciri khas sendiri Betul. dengan rasa yang pedas, Iya. dengan istilahnya dicampur pedas gurih asinnya itu kan ibarat kata kan mempunyai cita rasa tersendiri. Makanya kalau bisa dibilang itu berbeda dengan istilahnya masakan-masakan yang lain gitu. Makanya istilahnya mungkin kita masih fokus ke seblak dulu, karena kan ya dengan melihat masyarakat masih banyak yang belum tahu gitu kan. Iya. Mungkin istilahnya itu salah satu peluang kita gitu. Karena kan seblak ini punya pasar sendiri, makanya kita masih fokus untuk di seblak prasmanan. Nah, gimana nih Pak? Kan banyak nih tadi Bapak bilang pedagang seblak hampir rata-rata Iya. ada ya di wilayah-wilayah Iya. tertentu. Nah, gimana sih Pak supaya customer yang datang atau customer yang pernah belanja di sini bisa membedakan antara seblak Bapak dengan seblak yang lain ya? Punya ciri khas tersendiri apa nih Pak? Supaya orang langsung inget, oh iya rasanya pedas, asin, manis misalkan ya, Ya. di King seblak gitu. Apa nih Pak? Ya kemungkinan kalau istilahnya untuk rasa itu mungkin seblak itu semua hampir sama ya. Ya. Cuman kan ibarat kata kita itu ya menjaga kualitas, yang istilahnya memakai betul-betul istilahnya bumbu yang berkualitas. Jadi istilahnya kan kita nggak mau mencoba nih istilahnya yang istilahnya mungkin kita mau meraup keuntungan yang lebih besar gitu Iya. kan. Dengan mencoba istilahnya yang ya mungkin kualitas kita turunkan gitu. Iya. Kita nggak berani ke situ karena itu tadi kita menjaga kualitas gitu. Karena kalau dengan kualitas, pelayanan yang bagus, Iya. tempat yang nyaman, Iya. customer bakal datang Customer lagi. bakal Iya. bolak-balik kembali Iya. ke sini ya Pak ya. Nah, selama beberapa bulan ya Pak ya, Iya. merintis bisnis ini, Iya. pastikan ada suka dan dukanya nih Pak. Ya, Apa nih Pak suka dan dukanya nih? ya kalau bisa dibilang suka duka di jualan seblak itu lebih kebanyakan disukanya sih, karena istilahnya Kebanyakan kan, sukanya. iya, karena kan ibaratnya itu cuannya kan lebih menjanjikan Iya. gitu kan. Dan istilahnya kalau untuk dukanya itu kayak saat ini kan harga-harga udah pada naik nih, kayak istilahnya bahan pokok itu naik, nah mungkin juga situ kali. Jadi kita itu sebagai pedagang itu dituntut nih untuk istilahnya apakah kita mau mempertahankan kualitas, Iya. ataukah kita mau menurunkan dengan istilahnya supaya modal kita berputar. Jadi kita sebagai pedagang itu ya benar-benar diuji kalau pas waktu
bahan-bahan itu naik melambung seperti ini. Ya, betul. Jadi istilahnya ya bagi kita tuh ya kualitas itu nomor satu. Kualitas nomor Iya. satu dan pelayanan ya Pak ya. Iya. Oke, nah harapan kedepannya apa nih Bapak kan sudah menjadi customer loyalnya Kimbo ya. Iya. Harapan kedepannya untuk Kimbo demi menunjang bisnis Bapak ini apa sih kira-kira harapannya? Ya kalau istilahnya kayak Kimbo kan ada nih program-program dia yang istilahnya mengenalkan seblak. Contohnya kayak kemarin itu kan istilahnya Kimbo mengadakan lomba makan seblak gitu kan. Iya, lomba makan Jadi seblak, kan betul. ibaratnya secara nggak langsung itu Kimbo itu udah membantu istilahnya sebagai pedagang seblak itu untuk mengenalkan ke masyarakat itu seblak itu gimana sih gitu. Jadi ya mungkin dengan program-program yang seperti itu sudah sangat membantu kami pedagang seblak. Dan ya mungkin untuk harga ya bisa bersaing dengan istilahnya kompetitor-kompetitor yang lain. Oke, nah bagi-bagi tips dong nih Pak buat sobat cuan semuanya yang mau mungkin mencoba menjalani bisnis ini. Kira-kira apa sih Pak tipsnya? Ya mungkin untuk sobat cuan yang istilahnya sudah berjalan atau mau menjalankan usaha seblak prasmanan ini ya cuma satu sih kuncinya, tekad sama kita jaga kualitas dan pelayanan. Itu aja sih menurut saya, karena dengan istilahnya itu yang kita pegang, customer ya mungkin bakalan loyal sama istilahnya dengan kita gitu. Oke. Karena customer itu yang rata-rata itu dicari pelayanan sama kualitas masakan. Kualitas ya, Iya. betul sekali Karena kalau kualitasnya terjaga Iya, juga. karena customer sekarang itu udah pintar gitu, istilahnya Iya. bisa membedakan mana Betul. istilahnya yang berkualitas mana enggak. Gitu. Betul. Mungkin tipsnya sih yang kami pakai sih untuk istilahnya itu aja. Gitu. Tekad juga Iya. ya. Iya, ya mungkin Punya mental ya mental buat juga, membuka usaha karena ya. Kok bisa dibilang itu untuk membuka usaha itu mungkin kita jangan melihat oh kayaknya enak nih, oh kayaknya ini. Tidak semudah itu, karena Iya, betul. setiap usaha itu pasti ada tantangan tersendiri. Dan betul. dengan tantangan itu kita bisa mendapatkan misalnya pengalaman lah, Iya. pengalaman ataupun Setuju. istilahnya kita bisa memecahkan kayak mana sih kalau kita menghadapi masalah kayak gini, kita harus istilahnya berbuat kayak gini gitu. Jadi istilahnya itu dijadikannya pengalaman lah. Oke, itu dia obrolan kita sore hari ini dengan Bapak Rudi, salah satu owner King Seblak di kawasan Kosambi, Jakarta Barat. Semoga bermanfaat untuk sobat cuan semuanya. Dan tetap pantengin PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, yang akan selalu menemani Anda setiap 2 minggu sekali. Semoga sobat cuan semuanya makin happy dan jualan bareng Kimbo happy. Dadah!